Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan dari jurnal yang telah saya bikin dalam bentuk PPT-nya yang berjudul Isolasi dan Uji Aktivitas Enzim Selulase pada Bakteri Selulolitik Asal Tanah Sampah. Pendahuluan bakteri selulolitik merupakan bakteri yang mampu menghasilkan selulase dan menghidrolisis selulasa menjadi produk yang lebih sederhana, yaitu glukosa. Enzim selulase adalah suatu enzim yang terdiri atas 3 tipe enzim utama, yaitu kompleks endo B1,4 glukanase, ekso B1,4 glukanase, dan B1,4 glukosidase atau selobiase. Pemanfaatan enzim ini tersebut digunakan dalam bidang pangan dan industri. Pemanfaatan enzim selulase dari bakteri dapat memberikan solusi dalam masalah pencemaran, yakni mengurangi jumlah limbah selulosa seperti timbunan daun di area pembuangan akhir, limbah pertanian, rumput laut di tepi pantai, serta dapat menjadi nilai tambah terhadap pemanfaatan limbah menjadi olahan pupuk organik. Alat yang digunakan yaitu ada spektrosentrifuge, kelas ukur, cuvette, vortex, mikropipet, pH meter, shaker, dan lain-lain. Dan juga kalau untuk bahannya seperti yang tertera yaitu seperti tanah, yang jelas pasti sampel tanah sampah, media CMC, yang 1%, garam visualisis, aquarius, indikator kongres 1%, dan lain-lain sebagainya. Metode kerja secara kasarnya ada isolasi dan karakteristik bakteri selulotik dari tanah sampah. Lalu akan dilakukan uji aktivitas selulotiknya secara kualitatif dan isolasi gen penyandingnya untuk dilakukan cloning dan rekayasa. Terus ditambahkan dengan kongoren dan langkah akhirnya adalah protein terlarutnya diukur. Untuk lebih detailnya akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari isolasi bakteri selulotik dari tanah sampah. Yang dimana kita lihat dari diagram aliennya, sampel tanah ada sampel tanah yang organik yang telah membusuk dan yang telah membusuk diambil dari TPA sebanyak 10 gram, lalu kita larutkan dalam 90 ml larutan garam fisiologis yaitu NaCl 0,85% di vortex dengan pengenceran sehingga dengan pengenceran 10,1 lalu diambil 1 mili dimasukkan ke dalam 9 mili garam fisiologis sehingga diperoleh pengenceran 10 min 2. Pengenceran bersiri hingga didapatkan pengenceran 10 min 5. Pada pengenceran 10 min 4 dan 10 min 5 diambil 0,1 ml dan diinokulasikan dalam metode sebaran. Kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam. Setelah itu mari kita lakukan pengamatan morfologis koloni dan pemurnian bakterinya. Dengan cara mengamati morfologi koloni yang terbentuk pada jumlah koloni. Terbentuk berupa jumlah koloni, warna, bentuk koloni, dan tepi koloninya. Mengambil koloni yang tumbuh terpisah dan karakter morfologi yang berbeda. Ini berguna untuk memudahkan kita. Karena kalau kita mengambil koloni yang bertumpuk, itu akan membuat kita susah dalam mengambil si koloninya tersebut. Karena tak ditakutkan itu akan bercampur dengan hal yang tidak kita inginkan. Lalu diinokulasikan isolat pada media CMC baru sehingga diperoleh koloni tunggal yang lebih murni. Lalu kita inkubasi selama 48 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Setelah itu mari kita lakukan uji aktivitas enzim selulose secara kualitatif dengan cara isolasi bakteri yang pada stok agar miring CMC ditotokkan pada calorimetri yang mengandung media CMC. Inkubasi selama 48 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Tambahkan larutan kongoren dituangkan pada kultur dan biarkan selama 15 menit. Larutan kemudian dibuang dan dibilas dengan NaCl 0,2 m dengan selama 15 menit sebanyak 3 kali. Dilakukan inkubasi pada suhu 40 derajat Celcius selama 48 jam. Nah, untuk mengetahui indeks aktivitas enzimnya, gunakan rumus diameter zona benih dikurangi diameter koloni dibagi diameter koloni. Setelah itu, mari kita lakukan peremajaan isolat bakteri kode 10,1.
Mengambil satu OC isolat dari stok agar miring, dilokasikan ke dalam dua media. Yang pertama, media agar miring CMC, yang kedua media agar CMC flat. Isolat bakteri disimpan dan diinkubasi di dalam suhu ruangan selama 24 jam. Lalu untuk menghasilkan produksi enzim selulase ekstrak kasar isolat 10,1. Satu OC isolat bakteri isolat dari media CMC diinkubasikan ke dalam 25 ml media cair CMC, diinkubasikan lagi pada suhu ruangan dan di-shaker dengan kecepatan 120 rpm selama 24 jam. Inkubasi pada suhu ruangan kembali dengan di inkubator. Pada suhu ruangan di inkubator selama 24 jam. Lalu kita lakukan pemanenan enzim, tapi masih dalam bentuk ekstrak kasarnya. Lalu kita ambil sebanyak 5 ml ke dalam flakon, disentrifuge dengan kecepatan 6000 rpm selama 10 menit. Pemanenan dilakukan secara berkala dimulai dari H0 sampai H11. Pembuatan kurva standar glukosa. 1 gram glukosa dilakukan dalam 100 ml H2O steril. Kemudian dilakukan seri pengenceran dari 0 sampai 300 ppm. Kemudian ditambahkan dengan 2 ml DNS atau 3,5. DNS adalah 3,5 dinitrosilicid acid. Dihomogenikan dengan vortex. Inkubasi selama 15 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Lakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektro dengan panjang gelombang 540 nanometer. Pembuatan kurva standar dilakukan 3 kali pengulangan. Nah, pada tabel dapat kita lihat sesuai dengan yang arahan kita bikin nantinya. Ini ya 0 ppm sampai 300 ppm dengan konsentrasinya, berapa penambah airnya, air sterilnya, dan akan menjadi larutan stok standar gula yang dari 0,00 sampai 0,60. Uji aktivitas enzim selulase secara kuantitatif. Pengukuran enzim selulase dilakukan mengukur kadar gula reduksi. Ada 3 sampel, ada 3 jenis, yaitu sampel, kontrol, dan blanko. Pada sampel, 1 ml enzim ekstrak kasar ditambahkan 1 ml larutan CMC 1% di vortex dan inkubasi pada suhu ruang 60 derajat Celcius 60 menit, ditambahkan 2 ml DNS dan inkubasi dengan water bath pada suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit dan didinginkan dan diinkubasi pada suhu ruang selama 60 menit. Lalu bagaimana untuk kontrol? 1 ml larutan CMC 1% ditambahkan 2 ml DNS ditambahkan 1 ml enzim ekstra kasar yang kasar tadi, tambahkan 1 ml enzim ekstra kasar, vortex dan inkubasi di water 100 derajat Celcius selama 10 menit. Dan untuk blanko, 1 ml larutan CMC 1% ditambahkan dengan 2 ml DNS dan 1 ml Aquades di vortex dan diinkubasi pada 100 derajat Celcius selama 10 menit dan didinginkan. Kegunaan blanko gunanya untuk kita mengetahui ada atau tidaknya zat pengontrol itu berapa banyak gitu dalam sampel yang kita lakukan. Nah, pengukuran absorbansi menggunakan spektrum pada panjang gelombang 540 nanometer. Dan kita lakukan nih analisis aktivitas enzim selulasenya. Nah, satu aktivitas enzim selulase adalah jumlah enzim yang dibutuhkan untuk melakukan satu mol. Apa ya? Lupa lagi. Dengan rumus aktivitas selulase U per mililiter sama X sampel dikurangi X kontrol dikali faktor pengenceran dikali 10 pangkat 3 dibagi dengan waktu inkubasi dikali dengan DM glukosa. Pengukuran kadar protein total. Pembuatan kurva. Kita mulai dengan pembuatan kurva standar untuk pengukuran protein terlarut. Ya, dimulai dengan konsentrasi BSA yaitu profit serum albumin dari 0 sampai 100 ppm, tambahkan H2O steril dan reagen Bedford pada volume tertentu. Volumenya berapa nanti ada bagian tabelnya akan saya tampilkan setelah ini. Dan homogenikan dan inkubasi pada suhu ruang selama 10 menit. Ukur dengan spektro pada panjang gelombang 590
nanometer, dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrometer pada panjang gelombang yang sama, yaitu 540 nanometer. Tambahkan 0,1 ml enzim ekstrak kasar dan 5 ml Braford difotos dan dilakukan pengukuran enzim dengan panjang gelombang 565 lagi. Dengan konsentrasi larutan stok BSA dengan pembuatan standar dalam pembuatan standar protein. Nah, ini yang tadi. Berapakah volume reagen Braford dan volume tertentu? Ya, inilah. Jadi kita lihat Braford milnya adalah 4 ml dan untuk H2O sterilnya yaitu 0,4, 0,32, 0,24, 0,16, 0,08 dan 0. Berarti tidak menggunakan aqua steril. Hasil dan pembahasan gimana? Hasilnya adalah pada gambar pertama kita lihat hasil isolasi bakteri selulotik menggunakan metode spread pada plate pada media agar. CMC pada pengenceran 10-3, 10-4, 10-4 dan 10-5. Nah, baru kita lihat pengenceran pada 10-3, jumlah koloninya adalah TBUD, TP-nya licin, warnanya kuning dan putih. Pengenceran pada 10-4 yang bagian B terdapat 45 koloni bergerigi ada 8, licinnya ada 37. Yang warna kuning dan yang putih. Pengenceran pada 10-4 yang C itu bergerigi ada 5, yang koloni ada 52 koloni bergerigi 15, licin 37, berwarna kuning, putih dan krim. Dan yang koloni pada pengenceran 10-5 ada 7 koloni, licin dan krem kuning. Lalu untuk yang gambar 2, hasil pemurnian isolat hasil isolasi. Yang A isolat 10-4 berwarna kuning, hasil stek kuadrat, dan CNC stok isolat 10-4 pada media miring. Pada tahap ini, isolat bakteri berwarna kuning dilakukan pemurnian dengan stek kuadrat, namun tidak didapatkan adanya single colony. Tahap berikutnya adalah mengambil isolat dari hasil stek kuadrat dan dibuat stok pada media CMC agar miring. Lalu, pada gambar 3, analisis kualitatif isolasi bakteri isolat 10.4 pada media CMC 1% menggunakan metode Congo-Red setelah inkubasi 24 jam. Terdapat dua bentuk, yaitu pada bagian zona bending dan koloni bakteri. Isolasi dari stok agar miring kemudian ditemukan pada media CMC plate kecil untuk uji aktivitas selulotik secara kualitatif. Nah, untuk secara kualitatif menunjukkan bahwa isolat bakteri hasil pemurnian tersebut mampu membentuk zona bening pada media CMC plate setelah diuji menggunakan metode Congo-Red. Nah, untuk selanjutnya, seleksi isolat untuk pengukuran aktivitas enzim selulase secara kuantitatif. Analisis kualitatif. Isolat bakteri isolat pada media CMC 1%, kemudian metode Congo-Red. Isolat yang memiliki indeks zona bening terbesar pada gambar A merupakan isolat dari tanah kandang ayam. 6,2 isolat 6,2 berasal dari tanah kandang ayam. Ya, sama. Isolat 10,1 yang C yaitu merupakan asal tanah sampah, dan yang D isolat 2,3 asal comberan. Nah, untuk pengukuran aktivitas enzim selulotik kualitatif pada isolat 10,1 adalah yang si ini, isolat asal tanah sampah, karena kita fokus ke sana. Pengukuran aktivitas enzim selulase pada isolat 10,1 harian dilakukan dengan mengukur absorbansi gula reduksi selama 11 hari. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pada hari keberapa isolat tersebut memiliki aktivitas maksimumnya.
Persamaan standar glukosa tersebut adalah Y sama dengan 2,927X kurang 0,067 dengan nilai R2 sama dengan 0,986. Nah, untuk ini, pada kurva aktivitas enzim isolat 10,1, hari ke-0 sampai hari ke-2 menunjukkan hasil yang negatif dikarenakan selang hari tersebut diduga bakteri belum memproduksi enzim selulase ekstraselular. Nah, lalu kita lihat lagi. Ternyata mengalami penurunan nih aktivitas pada hari keempat setelah menjadi 0,045 NKD. NKD dengan gula reduksi 0,0289 mg per mililiter dengan yang menandakan tidak adanya aktivitas. Nah, tapi aktivitas tertinggi enzim selulase adalah pada hari ke-9 yaitu sebesar 0,135 NKD pada gula reduksi sebesar 0,087471 mg per mililiter. Aktivitas selulase sebanding dengan kadar gula reduksi yang dihasilkan semakin tinggi, aktivitas enzim maka semakin tinggi pula kadar gula reduksi yang dihasilkan. Nah, saya akan menjelaskan ini secara pemahaman saya. Hidrolisis tersebut memiliki 3 tipe enzim pertama yaitu endo B1,4 glukanase berperan memotong rantai selulase secara random sehingga sisi yang terbuka dapat diserang oleh exo B1,4 glukanase menghasilkan seluligosakarida dengan ujung rantai bebas. Exo 1,4 base glukanase berperan memecah ujung produksi dan memproduksi pada rantai seluligosakarida dan menghasilkan selulobiosa kemudian dihidrolisis menjadi glukosa oleh B-glukosidase. Ya, seperti itulah kira-kira. Nah, kita lihat pada tabel, kadar protein yang didapatkan berkisar antara 0,1 sampai 0,3 mg per mililiter. Hasil ini mengidentifikasikan bahwa dalam sampel enzim tidak hanya mengandung protein selulase saja, namun juga mengandung protein yang lain yang ikut terukur karena sampel tersebut masih enzim ekstrak kasar yang belum dipurifikasi. Nah, kemudian pada kurva aktivitas enzim spesifik isolat 10,1 mulai dari hari ke-0 sampai hari ke-11. Aktivitas spesifik dari enzim selulase disajikan pada gambar yang ke-7, yaitu gambar ke-7. Aktivitas enzim selulase mengalami penurunan pada hari ke-4 yaitu 0,01164 U per miligram. Kemudian aktivitas enzim maksimumnya pada hari ke-9 yaitu sebesar 0,028279 U per miligram. Lalu kesimpulannya apa? Berdasarkan hasil isolasi bakteri selulatik dari tanah sampah didapatkan 4 isolat bakteri yang mampu tumbuh pada media CMC. Untuk isolat 10,4 mampu membentuk zona bening pada media CMC dan memiliki IAE sebesar 0,85 cm. Berdasarkan hasil pengukuran aktivitas enzim selulase pada isolat 10,1 yaitu dari asal tanah sampah, aktivitas tinggi pada hari ke-9 kemudian mengalami penurunan pada hari ke-4 dan aktivitas mulai menurun kembali pada hari ke-10. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan nanti pada grup silakan untuk bertanya, insya Allah akan saya jawab sebisa saya. Bismillah.